Wahid, ambilkan aku teh. Eh, eh. Assalamualaikum, Ayan. Ini tehmu. Kudoakan semoga hari ini sangat menyenangkan untuk kehidupanmu ya. Dan aku harap kau juga tidak lupa dengan janjimu. Kau gila tapi lucu. Kau lucu sekali, Zoya. Bibi setuju. Kau ingin pergi meninggalkan kami. Kau bahkan tidak memikirkan kami. Kau benar sekali, Bibi. Itu sebabnya aku menyiapkan care. Oh, Silahkan. ini. Terima kasih. Terima kasih. Kau tidak usah mengucapkan terima kasih. Karena aku senang sekali melakukannya untuk kalian. Oh iya, ngomong-ngomong, apa yang membuatmu berubah pikiran, Zoya? Awalnya, aku pikir kalau aku sudah tidak punya alasan apapun untuk tinggal di sini. Lalu Bibi dan kau memintaku agar... Ini surat karyawan. Serahkan pada bagian visa, maka kau akan dapatkan perpanjangan. Paling tidak, kau tidak akan pergi. Kau tidak akan pergi karena visamu. tidak pergi. Lalu aku putuskan kalau aku tidak akan jadi pergi. Iya, benar, Ziad. Aku akan menemuinya jam 4 sore. Apa kau ingin pergi untuk menemui temanmu? Itu bagus sekali. Katakan pada mereka jika kau juga akan segera menikah ya. Kau akan mengumumkan pada anggota keluarga hari ini. Setelah keluargamu, teman-temanmu juga berhak mengetahuinya. Benarkan, Ayan? Kau akan memberitahukan masalah ini pada keluargamu. Kau tahu tidak? Aku ini orang yang paling bahagia seluruh dunia. Liburanku akan tiba dan aku tidak tahu apa yang kulakukan tanpa Zoya. Karena selama ini kita sama-sama kan? Ya, dan aku punya puisi untuk itu. Setuju. Anak-anak butuh perawatan dan perhatian dari ibu. Anak-anak butuh perawatan dan perhatian dari ibu. Dan sekarang aku kembali, Tomat. Kita akan bersenang-senang. Oh iya. Terima kasih. Oh ya, Najmah, kita akan melakukan perjalanan yang menarik selama liburanmu. Wow, kita mau pergi kemana? Ibu, kita mau kemana? Tunggu sebentar. Memangnya kemana kau ingin pergi tahun lalu, Najmah? Iya, Tuan kan? Nona Faruqi, ada 2 tiket tersedia pada hari Jumat. Kau ingin dipesankan yang mana? Tiket apa? 1 di Jumat pagi, 1 lagi di malam. Jumat malam. Aku akan pesankan tiket pesawatmu. Aku harap kau tidak terlambat di ulang tahun pernikahan kakakmu itu. Jadi kau ingin aku memesankan tiket di penerbangan pagi hari? Ya ampun. Jadi Tuan kan ingin mengirimku untuk pulang. Itu artinya surat itu hanya pura-pura saja. Sehingga dia bisa bilang bahwa dia mencoba untuk membantuku tetap tinggal di sini. Kenapa menunggu sampai Jumat? Pesankan saja untuk besok. Besok? Kurasa jangan besok. Pesankan tiket penerbangan pertama yang tersedia untukku. Baiklah. Kalau memang itu yang kau mau, aku akan pesankan tiket penerbangan lebih awal. Zoya, beri saran kita mau pergi kemana saat liburan nanti. Kemana saja? Aku akan kembali ke Amerika.
Apa? Ada masalah apa, Zoya? Tidak ada, Bibi. Aku sudah putuskan aku akan kembali ke sana. Tapi Zoya, Sepertinya caraku kali ini tidak akan berhasil. Tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ayan, tolong periksa apa yang terjadi dengan ponselku ini. Setiap kali aku mau menelpon, tapi tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ponsel ini. Kenapa tidak berfungsi dengan baik? Izinkan aku gunakan ponselmu sebentar saja ya. Aku harus segera menelpon Firoz. Lagi pula, aku harus segera membuat kasusnya dibuka kembali. Karena aku lihat kau tidak mau bicara dengan orang tuamu kan, Ayan? Jadi aku pikir, aku harus segera menelpon Firoz. Sudah cukup, Bibi. Kenapa Bibi mengejar hidupku? Bibi ingin memberitahukan orang tuaku jika aku ingin menikah dengan Humairah, bukan? Baiklah. apa-apaan ini? Nenek, ayah, ibu, aku ingin memberitahukan pada kalian. Aku harus mengatakan bahwa aku akan menikah dengan Humairah. Kalau Tuhan kan ingin mengirimku pergi, kenapa dia pura-pura ingin menghentikanku? Aku seperti orang bodoh karena percaya padanya. Aku ini kenapa? Kupikir dia benar-benar menginginkanku tinggal. Ya Allah, aku ini kenapa? Zoya, kau kenapa? Kenapa pergi terburu-buru? Tuhan kan tidak ingin aku tinggal di sini. Dia sudah memesankan tiket untukku. Kenapa Zoya? Apa kau tidak bilang pada Jamie kalau kau tidak jadi pergi? Aku tidak tahu harus bilang apa. Dia bertanya kalau aku ingin pergi dengan penerbangan pagi atau malam. Kalau dia bisa, dia akan membawa ke Amerika menggunakan mobilnya. Aku sudah pernah bilang padamu, Zoya, kalau Jamie itu sulit sekali ditebak jalan pikirannya. Sekarang aku baru menyadarinya. Sedikit pun tidak ada perasaan atau perhatian dalam suaranya pada saat bicara. Dia dengan dinginnya mengatakan padaku kalau aku akan sampai sebelum ulang tahun pernikahan kakakku. Tanvir, kau satu-satunya orang yang aku beritahu tentang perayaannya. Bagaimana Tuhan kan bisa mengetahuinya? Oh, iya aku lupa. Aku memang pernah bilang kepadanya. Mungkin itu sebabnya dia kemudian memesan tiket untukmu. Hanya itu saja yang aku bilang kepada Jamie. Aku mengerti sekarang.
Tuan kan membutuhkan alasan untuk mengirimku pergi. Dan ini salah satunya. Berarti surat kerja yang kutunjukkan padamu hanya formalitas saja. Sehingga setelah aku pergi, dia bisa tunjukkan pada Bibi dan Najma dan mengatakan dia sudah berusaha untuk menghentikanku. Dia tidak punya tubuh dalam... Nona Faruqi, setiap orang punya hati di dalam tubuhnya. Ternyata dia benar-benar berhati batu. Terima kasih. Ayan, ada apa denganmu? Kenapa kau menyetujui menikah dengan Humaira? Keputusan ini terburu-buru. Aku pun juga baru menyadarinya, Ayah. Jika aku menyukai Humaira. Oh. Aku yakin Rasya sudah menjebakmu dalam satu konspirasi. Begitu, Ayan. Apa benar begitu? Katakan, itu tidak benar. Tidak, Ayah. Itu memang tidak benar. Humaira dan aku adalah teman di masa kecil. Aku pikir kami akan bahagia bila hidup bersama. Jika Ayan menyukai Humaira, kenapa kok keberatan, Rashid? Kita semua selalu menyukai Humaira, kan? Kita hanya menunggu persetujuan dari Ayan. Sekarang dia mengatakan kalau dia menyukai Humaira, harusnya kita bahagia. Shirin, akan sangat menyakitkan kalau kau mendengar apa yang dia katakan. Jika kau tidak bisa menyelami apa yang akan direncanakan oleh Rasya. Tidak, Nenek. Itu juga tidak benar. Bibi tidak membuat konspirasi atau memiliki kesepakatan apapun. Tidak ada yang seperti itu. Aku memang mencintai Humaira. Dan dia mencintaiku. Tatap mata nenek. Ulangi apa yang kau katakan tadi. Aku mencintai Humaira, Nek. Aku mencintainya. Aku mendapatkan jawaban atas pertanyaanku. Ini adalah konspirasi Rasya. Dan nenek tidak akan membiarkan konspirasi ini berhasil. Ibu, beberapa hari yang lalu ibu mengatakan kalau Rasya itu orang baik. Ibu bilang jika ibu salah paham padanya. Ibu bahkan menghentikan kami untuk meninggalkan rumah ini. Sekarang kenapa ibu menyalahkan Rasya lagi? Kenapa, Bu? Ibu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Katakan, Ibu. Ibu menyembunyikan sesuatu. Katakan, Ibu. Aku hanya tidak mengerti. Kau tidak pernah mengerti. Kenapa aku melakukan semua ini? Karena ada alasannya. Ketika kau tidak bisa memenangkan pertempuran, maka kau membutuhkan sebuah strategi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa, Ibu? Kenapa Ibu gelisah? Ibu ingin tahu ada apa dengan Zoya. Pertama, dia memutuskan tidak akan pergi. Lalu dia menerima telepon dan memutuskan untuk kembali ke Amerika. Dia putuskan tidak pergi pada hari Minggu, bukan? Karena itu dia putuskan pergi lebih awal. Tidak, itu tidak benar. Karena saat makan siang, dia menelpon kakaknya dan memberitahukan kalau dia tidak ingin kembali. Zoya sangat bahagia mengenai itu. Lagi pula, Najma dan kami semua tadi juga sudah membicarakan akan membuat rencana untuk liburan. Lalu dia menerima telepon. Setelah itu dia umumkan kalau dia akan kembali ke Amerika. Itu sangat aneh, kan? Aku menelponnya sekitar jam makan siang. Itu artinya, Nona Faruqi sudah putuskan dia tidak ingin kembali. Tapi aku menelpon untuk menanyakan mengenai penerbangan dan merusak segalanya.
Dia sudah membatalkan perjalanannya. Itu artinya dia tidak ingin kembali. Itu benar, Humaira. Ayan itu tidak bercanda. Dia ingin menikah denganmu. Aku tahu itu. Apa? Iya. Ayan sudah mengatakannya kepada ayah dan juga ibu. Kalau dia ingin menikah denganmu. Dia juga mengatakan kalau dia menyadari kalian berdua sangat cocok satu dengan yang lainnya. Humaira, dia itu mencintaimu. Kau tahu, Nezat, aku sebenarnya sudah hilang harapan. Aku tidak pernah menyangka cinta pertamaku berhasil. Dan itu jadi nyata. Aku bahagia sekali. Sebenarnya aku membelikanmu tiket. Ini tiket untukmu, Zoya. Besok keberangkatannya. Kenapa? Sebenarnya aku... Terima kasih banyak, Tuan Kan. Aku tidak tahu kau banyak membantu untuk kepergianku. Dari sini, Tuan Kan. Terima kasih. Sudah jelas. Kalau Tuan Kan tidak menginginkan aku tinggal di rumah ini lebih lama. Visaku juga akan berakhir 6 hari lagi. Tapi dia bisa menunggu kan? Dan memesan tiket untuk besok. Besok Nona Faruqi akan pergi. Dan itu semua kesalahanku. Harusnya aku bicara setelah memesan tiket. Tapi untuk bicara dengannya sulit sekali. Dia tidak bisa berhenti bicara. Dan aku yakin, dia pasti bicara saat dia sedang tidur. Dia membuatku gila. Dia membuatku gila. Dia laki-laki yang membingungkan. Dan selalu membingungkan orang lain. Tapi pada akhirnya aku sudah selesai mengemasi tasku. Dan aku tidak mau lagi membukanya di India. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Tapi kalau Tuan Kan memintaku tetap tinggal, aku akan memikirkannya. Tapi tidak ada petunjuk dan sinyal. Dia harus melihat ke dalam mataku dan memintaku, Zoya, kau jangan pergi. Lalu aku bisa pikirkan untuk tetap tinggal. Tapi mana mungkin dia mengatakan itu. Kenapa aku menghayalkan semua ini? Kenapa aku menghayalkan semua ini? Nona Faruqi datang kemari tidak untuk tinggal selamanya. Dia datang ke sini untuk suatu alasan, dan itu sudah berakhir. Dia tamu dan dia harus pergi. Aku tidak ingin memikirkan semua ini. Sudahlah.
Aku tidak ingin memikirkan semua ini. Saat bertemu dengan banyak orang di dalam hidupnya, tidak mungkin semuanya bisa terlaksana. Orang-orang bertemu, orang-orang berpisah, itu bagian dari kehidupan. Inilah dunia. Cukup sudah. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan Tuan Kan? Aku ingin tahu kenapa tingkah Ayan itu aneh sekali. Dia itu tidak pernah serius. Yang dia butuhkan kali ini hanyalah sebuah keberanian. Dan sebentar lagi Humaira akan segera menjadi istri dari kakak kita. Kau akan menjadi kakak ipar kita. Kak Nikat, itu bagus kan? Berarti aku punya kamar sendiri. Yes! Apa? Benar. Kau akan pindah ke kamar Ayan, bukan? Nuzat, Nikat, apa kau melihat kunci motorku? Aku tidak melihatnya. Oh, baiklah. Kak Ayan, kakak tetap di sini ya, biar aku yang cari kuncinya. Nuzat, ayo kita cari kuncinya. Ayo, bantu aku. Aku harus pergi. Ayan, kau sudah putuskan untuk menghabiskan hidupmu bersama denganku. Apa sekarang kau bisa berikan waktumu bersama denganku? Pastikan, gadis itu akan pergi besok. Kapan kau akan meninggalkan Bhopal? Atau kau tidak akan pergi? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Tapi kenapa aku jadi merasa kalau sebenarnya kau masih menginginkan sesuatu dari keluarga Asad Ahmed kan? Kenapa kau merasa kalau kami adalah teman masa kecil? Kenapa aku berbagi perasaanku harus kepadamu? Kau mengungkapkan perasaanmu pada mereka, begitu juga dengan mereka kan? Kau dan aku juga sudah berbagi konspirasi, dan kita akan selalu bersama. Kau akan menyesal kalau kau sudah berbagi ikatan bersamaku, Razia. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku punya keyakinan, cepat atau lambat, aku akan memenangkan cinta dalam hidupku. Humaira, aku yakin kau tidak tahu apa yang aku rasakan padamu. Aku ingin memberitahukanmu. Ayan, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tahu kalau kau sangat mencintaiku.
Itu sebabnya kau mengumumkan kalau kau ingin menikah denganku. Ayan, kau melakukan ini karena cinta, kan? Ayan, ada apa dengan Ayan? Kenapa dia pergi terburu-buru? Sepertinya pengantin prianya itu malu-malu. Kalau kau terus saja mengganggu Ayan, dia pasti akan lari begitu saja. Aduh. Apa menurutmu? Karena aku diam saja, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku tahu semuanya. Apa yang sudah kau rencanakan? Kau sudah menjebak Ayan dengan trik yang sama yang pernah kau mainkan kepada Rashid. Sehingga kau bisa menikahkan Rashid dan juga Shirin dan membuatnya menari dengan lagumu. Tapi aku tidak akan membiarkan kau melakukan itu kepada Ayan. Kamu bilang apa? Ya Allah, siapa yang menggunakan ilmu hitam? Sebuah drama, aku akan tunjukkan padamu. Apa ilmu hitam itu? Yang sebenarnya. Tomat, aku tidak bisa melakukannya. Tidak nyaman untukku. Tenang, Kak, itu mudah. Kakak hanya perlu mengatakan bagaimana perasaan kakak pada Zoya sebelum Zoya pergi. Dia akan melihatnya saat dia merindukan kita di sana. Aku mohon ya, Kak. Ya. Oke, terima kasih. Aku ambil sebentar lagi. Oke? Nona Faroki, aku berharap kau merasa senang selama kau tinggal di sini. Tolong sampaikan salamku untuk kakak dan kakak iparmu. Segera setelah kau sampai di Amerika, tolong teleponlah. Maksudku telepon ibuku. Semua yang terbaik untuk masa depanmu. Aku berharap semua impian dapat terwujud. Selamat sampai tujuan. Selamat tinggal. Aku harap kau tidak terluka ya. Kau lihat sendiri kan? Aku dipermalukan di rumahku sendiri. Ini benar-benar memalukan. Rahasia, kenapa ibu melakukan itu ya? Dia yang bisa menjawab semua pertanyaanmu itu. Tapi aku tahu sesuatu, Shirin. Selama ini Bibi selalu saja mengatakan kalau Rashid terjebak di dalam rumahku ini. Seolah-olah aku sudah melakukan kejahatan dengan menikahkanmu dengan Rashid, Shirin. Kau menikahkan Rashid dengan Shirin dan membuatnya menari pada lagumu. Tapi aku tidak akan membiarkan kau melakukan itu kepada Ayah. Sepertinya ibu tidak menyukaimu. Aku harus bicara apa lagi, Shirin? Kau sudah melihat sendiri semuanya, kan? Kalau memang Bibi tidak suka padaku, apalagi saat aku membantumu, Shirin. Benar. Aku dengar apa yang dia katakan dan mengatakan, aku akan tunjukkan padamu apa ilmu hitam itu. Apa maksudnya ya, Rahasia? Apa dia menggunakan ilmu hitam padamu? Aku tidak tahu pastinya, Shirin. Tapi satu hal sudah jelas buatku. Bibi
memang sudah menggunakan ilmu hitam padamu. Dengar, Tomat. Kau baik sekali. Ini hadiah yang kau berikan padaku sebelum aku pergi. Hadiah yang terbaik dalam hidupku. Kau tahu tidak? Kau tidak akan tahu betapa kami sangat merindukanmu, Zoya. Ini akan menyadarkanmu nanti. Tapi ngomong-ngomong, kalau nanti kau sampai di sana, jangan lupa kau lihat CD-nya. Pokoknya kau harus melihatnya. Iya, aku akan melihatnya. Aku sayang padamu, Tomat. Bibi tidak tahu harus bilang apa. Bibi bahkan tidak tahu kalau seseorang bisa memenangkan hatimu dalam waktu yang sedikit ini. Bibi tidak bisa bayangkan saat kau pergi. Bibi akan merasa sedih. Bibi akan sangat merindukanmu, Zoya. Jaga dirimu baik-baik, Zoya. Aku akan merindukanmu. Kau yang terbaik. Halo. Aku menelpon atas nama Gupta Travel. Taksinya sudah ada di luar rumahmu. Beritahu aku jika penumpangnya sudah siap. Taksi? Siapa yang memesan taksi? Pemesannya bernama Zoya Faruqi. Baiklah. Jadi Nona Faruqi bahkan tidak ingin aku mengantarnya ke bandara. Nona Faruqi, aku berharap kau merasa senang selama tinggal di sini. Tolong sampaikan salamku untuk kakakmu dan juga untuk kakak iparmu. Segera setelah kau sampai di Amerika, semua yang terbaik untuk masa depanmu. Aku harap semua impianmu dapat terwujud. Semoga kau selamat. Selamat tinggal. Jangan pergi, Zoya. Aku harap aku bisa mengatakan padamu jika aku tidak ingin kau pergi. Aku mohon jangan pergi, Zoya. Ya ampun. Ini bentuknya seperti Z. Cuma itu.
Hanya itu yang ingin kau katakan, Tuan kan? Aku harap semua impianmu bisa terwujud. Tuhan memberkati. Kau tahu tidak, Tuan kan? Bahkan penyiar bandara pun mengucapkan kata perpisahan jauh lebih baik. Nona Faroki, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku benar-benar ingin penerbanganmu aman dan... Oh ya? Apa itu yang kau inginkan? Terima kasih banyak. Kau tahu tidak, Tuan kan? Aku masih tidak percaya kalau kau benar-benar tidak punya perasaan padaku. Aku tidak percaya. Aku tahu, Zoya. Ada yang tidak diketahui dan tidak terungkap. Ketertarikan antara kita berdua. Itu sangat mengganggu kita berdua. Tapi kita berdua harus membiarkannya terpendam. Karena kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Kita sangat berbeda satu sama lainnya. Aku tidak ingin kau mendekatiku. Karena jika kau mendekatiku, semua yang bisa aku berikan hanya rasa sakit. Aku akan membiarkanmu pergi. Syukurlah. Karena Zoya tidak mendengar bagian yang terakhir. Dia tidak akan bisa mendengarnya. Terkadang aku kasihan kepadanya. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Kau kenapa? Kelihatannya sedih sekali. Menurutku kau pasti tahu. Tahu tidak? Kau pasti sangat mengenal orang macam apa teman kecilmu itu. Seperti apa Tuan Jamie Ahmed kan. Aku sudah tinggal di rumahnya lama sekali. Dan sekarang ketika aku mau pulang, hanya itu yang dia katakan. Akan kutunjukkan padamu.